Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Peringatan Hari Ibu merupakan momentum untuk mengingat kembali perjuangan para perempuan yang turut andil dalam mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan dari masa ke masa, perempuan Indonesia telah bergerak demi mendapatkan hak-haknya dan akan terus berjuang guna mendapatkan perlindungan dan kesetaraan. Pada kesempatan yang istimewa ini, di tengah pandemi COVID-19, acara ini berlangsung dengan mematuhi protokol kesehatan. Kami akan mengajak Anda untuk memaknai Hari Ibu sebagai hari perjuangan perempuan, sebagai penggebrak perubahan. Dalam program Senyum Ibu Pertiwi, Perempuan Tangguh, Perempuan Berdaya, Indonesia Maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu-ibu di seluruh pelosok tanah air yang saya hormati, yang saya banggakan. Pandemi COVID-19 yang telah melanda 215 negara di dunia telah memberikan tekanan berat pada setiap keluarga di Indonesia, baik dalam bidang kesehatan maupun dalam bidang sosial ekonomi. Sebagai tiang keluarga, ibu-ibu telah mengambil tanggung jawab yang besar. Mendampingi keluarga beradaptasi dengan kebiasaan baru, memberikan semangat keluarga agar bisa aman dari COVID. Para ibu telah menemani anak-anak belajar di rumah secara daring, secara online, dan memastikan pemenuhan gizi keluarga untuk menjaga imunitas serta mengajarkan penerapan protokol kesehatan. Karena itu, pada peringatan Hari Ibu tahun ini, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi, penghargaan yang setinggi-tingginya atas perjuangan hebat kaum ibu yang tidak pernah kenal lelah dalam menjaga keluarga dan menjaga masa depan bangsa. Para ibu Indonesia yang tangguh, pandemi tidak menyurutkan upaya kita untuk menjalankan agenda strategis memajukan perempuan Indonesia. Perempuan Indonesia harus mendapatkan akses yang semakin baik dalam pelayanan pendidikan dan kesehatan. Perempuan Indonesia harus mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik bagi kemanusiaan. Angka kematian ibu melahirkan harus terus bisa diturunkan. Ibu-ibu hamil harus mendapatkan asupan gizi yang cukup agar angka stunting bisa ditekan. Segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak harus dihentikan. Perempuan harus dilindungi dari kejahatan perdagangan manusia. Partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam kehidupan publik harus semakin meningkat.
Untuk itu, saya meminta kepada para menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan pejabat-pejabat terkait agar membuka kesempatan, membuka akses, dan membuka partisipasi perempuan yang selebar-lebarnya. Terus mengawal pemberdayaan perempuan dan pengarus utamaan gender dalam semua hal. Selamat Hari Ibu yang ke-92, Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Penampilan yang luar biasa dari Titi DJ, salah satu figur perempuan yang membanggakan Indonesia melalui karya-karyanya. Juga tak lupa, ia adalah sosok ibu, panutan bagi anak-anaknya. Sudah saatnya kaum perempuan Indonesia untuk terus berdaya, berjalan beriringan bersama laki-laki dan ikut berperan penting dalam berbagai sektor untuk kemajuan Indonesia. Selanjutnya, dengan hormat, kami akan memutarkan keynote speech Ibu Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai perwakilan perempuan penggebrak perubahan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Ibu kepada seluruh kaum perempuan Indonesia. Terima kasih saya telah diberi kesempatan sebagai pembicara utama pada hari peringatan yang penting ini. Secara khusus, saya ingin menggarisbawahi bahwa di dalam konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 1 menyebutkan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sehingga perlu sangat untuk diingat di dalam perkataan tersebut segala warga negara, semua warga negara, artinya tidak membeda-bedakan pria atau wanita. Sudah sangat jelas bahwa secara perundang-undangan pada negara yang telah merdeka ini, kaum perempuan dan juga anak-anak telah dilindungi. Kalau kita melihat perundangan di Indonesia, begitupun apabila kita mengingat adanya Undang-Undang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita tahun 1958, Undang-Undang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi. Kembali saya ingin mengucapkan bentuk diskriminasi terhadap perempuan tahun 1984. Undang-Undang Pengesahan Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam atau tidak manusiawi, yaitu 1998. Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 1999, Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga tahun 2004, dan juga berbagai undang-undang yang berkaitan dengan perkawinan serta yang berkaitan dengan anak. Begitupun undang-undang yang berkaitan dengan pornografi, human trafficking, dan lain sebagainya. Serta harus sangat diingat ketika saya menjadi wakil presiden, ketika Presiden Gus Dur, pada waktu itu organisasi wanita meminta kepada presiden untuk diterapkannya kuota minimal 30% perempuan pada saat pemilu legislatif
DPR RI dan juga DPRD Provinsi Kabupaten Kota. Hal ini sebenarnya telah dilaksanakan. Tetapi sebagai sesama perempuan, saya ingin mengingatkan, ternyata belum pernah tercapai kuota 30% tersebut. Ibu-ibu dan para perempuan Indonesia yang saya hormati, yang saya sayangi, belum lagi telah terbentuk Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Anak. Namun, ini sebuah pertanyaan, mengapa di dalam tatanan lapangan masih banyak hal-hal yang sangat kontradiktif, hal-hal yang justru tidak sesuai dengan yang kita sebut-sebut sebagai perlindungan bagi kaum perempuan dan anak. Kaum perempuan Indonesia, sebelum negara ini merdeka, kita mempunyai justru begitu banyak tokoh perempuan. Seperti ingin saya ingatkan, pada abad ke-7 dikenal seorang Ratu Shima, ratu penguasa kerajaan Kalingga di pantai utara Jawa Tengah. Tidak lupa Tribuana Tunggadewi, penguasa ketiga kerajaan Majapahit di abad ke-13, dan pada abad ke-16 tercatat ada 4 ratu yang pernah memimpin di kerajaan Aceh. Kita pun di Aceh memiliki seorang laksamana perempuan, pimpinan armada laut yang bernama Malahayati. Serta pada zaman menuju kemerdekaan, kita begitu banyak justru perempuan-perempuan yang dijadikan pahlawan masa kini. Kita sebut Cut Nyadin, Cut Metia, Marta Kristina Tiahahu, Raden Dewi Sartika, Nyi Ageng Serak, Maria Walandau Maramis, Rasuna Said, Andi Depu, Raden Ajeng Kartini, dan masih banyak yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Sehingga pertanyaannya adalah, justru mengapa setelah kita mencapai kemerdekaan dan telah merdeka penuh, yang dialami oleh kaum perempuan kita justru lebih banyak hal-hal yang tidak esensial terhadap perkembangan dan kemajuan bangsa dan negara. Banyak memang, bukan saya mengabaikan perempuan Indonesia yang secara individual itu telah mencapai prestasi, tetapi dibandingkan jumlah kaum perempuan di Indonesia, hal itu masih sangat minim. Jadi, untuk itu, pada hari yang berbahagia ini, kiranya untuk dapat menjadi kontemplasi bagi seluruh kaum perempuan Indonesia, mari kita bersama-sama berpikir dan juga meyakini bahwa tidak ada halangan lagi sebenarnya, karena kita oleh negara, pemerintah juga, tetapi yang paling penting oleh negara, telah mendapat kehormatan penuh untuk berkiprah bagi bangsa dan negara. Tinggal butuh tindakan dari kita sendiri untuk melakukan dan memperjuangkannya. Saudara-saudari sekalian, kaum perempuan yang saya katakan dimanapun kalian berada, dalam peringatan Hari Ibu ini pula, saya ingin sedikit menyinggung bahwa ada juga secara historis abadikan oleh seorang Ratu Balkis yang memiliki arsyun azim karena kemampuan kepemimpinannya membawa kaum Saba menjadi makmur. Jadi kalau dilihat dari sejarah, apakah kita kaum perempuan sebenarnya tidak bisa ikut memberikan kontribusi kita bagi bangsa dan negara. Dan pada periode awal perkembangan Islam, seorang Siti Aisyah radhiyallahu anha dikenal pernah
menjadi seorang panglima dalam perang Jamal. Coba bayangkan, mengapa justru pada abad-abad tersebut kaum perempuan di banyak seantero dunia ini yang muncul menjadi pemimpin? Mengapa pada saat sekarang setelah Indonesia merdeka penuh justru kita tidak dapat menampilkan diri sebagai seorang pemimpin bangsa? Saya sering merasa kesepian karena kalau dilihat dari individu yang seperti tadi saya sebutkan, saya telah mencapai sebuah karir yang luar biasa. Satu-satunya perempuan yang bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Masa nantinya akan masuk berapa ratus tahun lagi akan ada perempuan yang menjadi Presiden Republik Indonesia. Seharusnya semangat ini dipikirkan dan diperjuangkan bahwa kaum perempuan pun dapat bisa. Janganlah melupakan mereka, para pahlawan ini. Janganlah juga kita lupakan para pahlawan dan tokoh perempuan yang bangsa ini telah miliki. Sekali lagi, mari kita bersama-sama yakini bahwa sebenarnya negara telah memberikan suatu kehormatan penuh. Artinya tidak ada halangan. Siapapun yang mau berprestasi memperjuangkan kehidupan bangsa dan negara ini kepada kita kaum perempuan untuk berkiprah bagi bangsa dan negara. Mari bersatu padu menyuarakan perempuan juga mampu dan bisa. Sekali lagi, selamat Hari Ibu. Berdirilah tegak, hai kaum perempuan, tiang negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Semangat yang luar biasa untuk perempuan Indonesia dimanapun Anda berada. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami juga ingin mengajak Anda yang ada di rumah, yang ada di sini sekalipun kita secara virtual bergabungnya, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan dialog kami dengan narasumber yang telah hadir bersama kami di sini, yang juga bisa mewakili semangat perempuan Indonesia, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Igusti Ayu Bintang Darmawati. Baik. Dan juga sudah hadir bersama kami Bapak Yudian Wahyudi selaku Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Selamat malam, Prof. Yudian. Ibu Bintang. Selamat malam. Selamat datang juga. Terima kasih. Baik, Ibu Bintang dan juga Pak Yudian, ini berkaitan dengan Hari Ibu dan juga perjuangan perempuan. Tentunya kami ingin ada satu pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh Bapak dan juga Ibu. Ini apa yang ada di benak Ibu dan juga Bapak saat mendengar kata perempuan? Silakan Ibu. Kalau kita mendengar kata perempuan, mungkin yang terlintas itu adalah sosok yang penuh kelembutan, tapi pejuang yang tangguh. Kenapa saya katakan demikian? Karena perempuan itu esensinya adalah esensi kehidupan, pejuang peradaban. Demikian juga perempuan itu adalah pelita penerang, ya, yang akan menjadi pemantik, yang akan mempunyai harapan untuk pembangunan bangsa dan negara ini jauh lebih baik ke depannya. Baik, terima kasih banyak Ibu. Pak Yudian bagaimana Pak? Ya, kalau saya sama, tapi bahasa saya begini. Kalau ingat perempuan tuh ingat pahlawan yang terlupakan. Ya, jadi perempuan ini pahlawan. Makanya di dalam Islam itu ada kata ummun, ya, ummi, umat, imam, makmum. Nah itu jadi ibu, ya, ilmu itu artinya ibu. Ibu itu adalah sumber peradaban ini tadi. Dari situ lahir anak, dari situ lahir kader, dari situ lahir dan seterusnya. Nah peran ibu ini sangat sentral ya di dalam Islam. Sehingga Nabi Muhammad selalu mengatakan, kalau ditanya siapa orang pertama yang harus kau hormati, itu jawabannya kan ibumu sampai 3 kali. Mengapa? Karena ibulah sebetulnya yang melahirkan peradaban, seperti yang dikatakan oleh Ibu tadi. Nah, tapi
peran ibu ini terlupakan, bahkan termarginalkan ya. Bahkan saya mohon maaf, perempuan jadi korban sejarah. Padahal mestinya mereka ini orang yang di depan, yang bisa melahirkan peradaban. Nah ini contoh di awal bahwa Islam itu sama sekali tidak membedakan ya dari segi gendernya atau kelaminnya, enggak. Tapi ahli atau tidaknya. Ya. Begitu. Luar biasa tadi dikatakan Prof. Yudian bahwa ibu itu, perempuan memegang kunci peradaban. Nah, bicara soal ibu, Hari Ibu ya, kalau kita bicara Hari Ibu, Ibu Menteri, Prof. Yudian, Irgi dan juga para pemirsa di rumah tahu pasti, hampir semua orang tahu diperingati 22 Desember. Tapi memaknai Hari Ibu, kalau dari pandangan Ibu Menteri seperti apa? Ya, kita kan memang rutin memperingati Hari Ibu tanggal 22 Desember ya. Nah, sebenarnya peringatan Hari Ibu ini adalah mengenang daripada perjuangan para perempuan melalui pemikirannya, gagasannya yang dilaksanakan pada Kongres Perempuan pertama di Jogja tanggal 22 Desember 1928. Jadi peringatan Hari Ibu itu bukan Mother's Day. Tapi bagaimana kita peringatan Hari Ibu ini adalah mendorong, memotivasi peran aktif perempuan melalui kerja nyatanya, kemudian menyuarakan pendapatnya, kemudian juga memilih profesinya sendiri dalam perwujudannya sebagai ibu bangsa. Nah, Hari Ibu ini tentunya adalah hari untuk perempuan semuanya. Apakah perempuan generasi muda sampai dengan yang tua, dengan tidak memandang agama, ras, demikian juga Hari Ibu ini adalah hari untuk perempuan-perempuan yang tidak hanya ada di perkotaan, tapi juga hari untuk perempuan-perempuan yang ada di pedesaan, dan bahkan juga hari bagi perempuan penyintas dan disabilitas. Tentu kita sangat mengharapkan sekali Hari Ibu ini yang lebih kita ingin maknai itu adalah dukungan dari semua lintas, terutama adalah tidak terlepas dukungan daripada kaum laki-laki. Apakah dia sebagai teman, kemudian sebagai ayah, sebagai suami, bagaimana memberikan kesempatan, kemudian membuka jalan yang seluas-luasnya bagi perempuan untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Jadi ketika Hari Ibu ini dalam arti yang lebih boleh saya katakan lebih singkatnya, perempuan tidak hanya menjadi penikmat pembangunan, tapi bagaimana perempuan bersama dengan laki-laki berjalan beriringan, ikut berperan di dalam mengisi pembangunan itu sendiri. Biasa perempuan bersama laki-laki mengisi pembangunan itu ya. Ya, Tidak baik. hanya sebagai penikmat. Baik. Dan kepada Pak Yudian, mungkin Bapak bisa menjelaskan Pak bagaimana peran perempuan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan juga sosial dari keragaman beragama yang ada di Indonesia. Ya, jadi begini ya, saya ulang lagi sebenarnya perempuan ini kan pahlawan dalam semua bidang ya. Ya. Nah, terutama kalau kita berbicara tentang pendidikan, kesehatan, ekonomi itu sudah sangat jelas bahwa perempuan Indonesia dari awal itu pejuang. Ya. Saya sebut kata ini pahlawan ya, kalau pejuang itu belum sudah pahlawan itu artinya sudah harus diakui sebagai ya. Kalau pejuang masih baru dinilai kira-kira. Sebagai contoh begini, ya kalau kita lari ke COVID ini misalnya. COVID ini boleh dikatalah perang dunia ketiga, tapi aneh, musuhnya tidak jelas. Biasanya kalau perang itu yang mati duluan itu tentara, yang paling akhir adalah tenaga medis. Tapi sekarang ini yang mati duluan tenaga medis. Nah, padahal jumlah mereka yang di lapangan ini lebih dari 70% adalah perempuan. Ini satu bukti bahwa mereka ini pahlawan. Yang kedua, kalau ekonomi kita lihat, ya. Saya sering kali duduk di depan rumah, Mas. Rumah saya kemudian pinggir jalan raya gitu ya. Dulu itu antara jam 3:30 pagi itu saya perhatikan ibu-ibu itu pakai sepeda menuju ke shopping center di Yogyakarta. Nanti pulang, nah perhatikan ya, ini belum subuh ini. Sudah pulang mereka menyerahkan hasil pertanian itu dan paginya tidak tidur loh itu. Maksudnya kerja lagi, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai kerja serabutan dan sebagainya. Dan mohon maaf, mungkin suaminya sedang tidur. Jadi mereka ini pahlawan real di lapangan ya. Nah, itu contoh. Kalau pendidikan sudah, jangan tanya mau bidang apa. Semua lapisan pendidikan, mohon maaf, terutama yang gratis-gratis dan apa itu namanya ini, volunteer itu rata-rata 80% perempuan. Silakan sebut jenjangnya. Ya, terutama karena saya orang pesantren, saya tahu betul kalau yang namanya TK, ya TK, SD itu rata-rata orang perempuan yang volunteer itu jumlahnya sangat besar di Indonesia ini.
ya, di semua komunitas. Maksud saya bukan hanya di Islam itu, rata-rata begitu. Oke. Nah, jadi ini peran mereka. Jadi mudahnya kalau ditarik lagi kembali, kalau tidak ada peran perempuan, kira-kira ambruklah peradaban kita ini. Ya, Ya, ya. gitu. Pemegang kunci peradaban tadi ya. Betul Ya. sekali, dan tandanya memang bisa kita lihat bahwa peran perempuan di semua lini industri juga memang sekarang ini sudah ada. Betul. Bicara soal tadi peran perempuan, tadi Bu Menteri juga sudah menjelaskan soal peran perempuan dalam pembangunan. Nah, bagaimana tapi untuk menempatkan peran perempuan dalam pembangunan ini, Bu Menteri? Sebenarnya kita bicara peran perempuan di dalam pembangunan itu bisa mulai dari masyarakat terkecil ya, itu keluarga. Nah, di sini kan kalau kita tahu bahwa perempuan itu adalah manajer dalam keluarga, mempunyai peran yang sangat penting di dalam keluarga. Ya. Nah, ini harus dimulai dari perempuan, itu tidak boleh membangun konstruksi gender atau bahkan diskriminasi terhadap anak-anaknya. Karena tanpa kita sadari biasanya dari hal yang kecil saja melalui permainan. Biasanya kan orang tua tanpa sadar bahwa itu diskriminasi ya, konstruksi gender yang terjadi. Nggak boleh main ini adalah permainan anak laki-laki. Nah, itu yang tidak boleh kita lakukan. Tapi seperti apa yang disampaikan oleh Prof. Yudian, sebenarnya di beberapa daerah kita itu memang masih sangat kita sayangkan ya. Pelabelan terhadap perempuan itu sebagai kelompok rentan. Sebenarnya kerentanan perempuan itu bukan karena perempuannya lemah, tapi konstruksi sosial yang sangat kental di Indonesia dengan budaya patriarki ini yang menempatkan perempuan ini lemah, sehingga ada stigmatisasi, kemudian perempuan termarginalkan. Nah, disinilah saya ingin melihat, kalau tadi juga disampaikan oleh Ibu Ketua Dewan Pengarah ya, kalau kita dengar ininya itu kesempatan dan peluang itu sudah ada bagi perempuan. Bagaimana perempuan mengambil kesempatan dan peluang itu. Tapi kalau kita melihat dari sisi pembangunan untuk peran aktif perempuan ini memang harus kita perempuan harus bekerja keras lagi. Salah satu contoh yang saya lihat itu adalah peran perempuan, pemimpin perempuan di tingkat yang paling bawah selaku kepala desa itu masih sangat kecil ya. Kalau kita tidak salah ada 74.900 lebih desa, kepala desanya baru 5% perempuan. Nah, ini menjadi tantangan kita bersama. Demikian juga berkaitan dengan kuota keterwakilan perempuan di legislatif. Sebenarnya sudah lama kuotanya 30%. Tapi saat ini sampai yang terakhir, pemilu terakhir ini masih baru tercapai 20,8%. Tapi ini bukan untuk menjadi kita pesimis, tapi ini sebenarnya peluang-peluang itu sudah ada. Titik-titik ke arah perempuan itu mencapai meraih peran di dalam pembangunan baik di eksekutif, legislatif itu tahun demi tahun sudah mulai meningkat. Nah, inilah yang harus kita posisi-posisi inilah yang harus kita gelorakan. Kemudian terutama dari perempuan-perempuan itu sendiri. Tadi sudah kita disampaikan oleh Prof. Yudian, dari sisi pendidikan perempuan tidak kalah, prestasinya jauh lebih tinggi. Kemudian juga yang perlu menjadi perhatian kita kalau kita melihat dari populasi jumlah penduduk, ya kita hampir setara dengan laki-laki ya. Kalau nggak salah 49,8% itu adalah perempuan. Nah, dari perempuan sendiri, marilah kita sesama perempuan dulu, kita saling mendukung, kita saling menginspirasi, sehingga kita bisa mengisi peran di dalam pembangunan-pembangunan yang ada di negara kita yang kita cintai ini. Itu yang makanya dalam kesempatan ini juga saya mengajak semua stakeholder yang ada, baik pemerintah pusat, terutamanya pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota, marilah kebijakan-kebijakannya untuk ramah perempuan dan ramah anak itu yang kita inginkan, sehingga berinvestasi kepada potensi perempuan itu yang kita harapkan untuk pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Baik, sepakat ya. Dan bicara soal ini tentu dialog kita akan dilanjutkan di sesi berikutnya, Irgi. Betul sekali, Christian. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena kita akan bicara lagi soal bagaimana kontribusi yang diberikan oleh perempuan Indonesia agar menjadi semangat. Trik yang luar biasa adalah tanpa takut dan ragu. Sebagai perempuan Indonesia tentu kita menghadapi pembangunan yang ada ini ikut turut serta
tanpa ketakutan, tanpa keraguan. Dan bicara soal pemaknaan Hari Ibu, bukan hanya selebrasi tahunan, namun menjadi tonggak penggebrak perubahan bagi kaum perempuan yang memang penting untuk diingat dan dilaksanakan. Dan kami juga mendatangkan narasumber spesial lainnya, masih bersama Ibu Menteri dan juga Prof. Yudian. Akan ada narasumber yang merupakan sosok perempuan penggebrak perubahan dalam berbagai sektor penting di Indonesia. Saya akan sapa mereka yang sudah hadir secara virtual. Ada Ibu Saraiah dari Nusa Tenggara Barat. Beliau merupakan bergerak di bidang pendidikan dengan memberikan pembekalan kepada perempuan di Desa Sukadana. Ini Ibu, Bapak, dan para pemirsa semua. Selamat malam Ibu Saraiah. Malam. Oh, selamat malam Ibu Saraiah. Berikutnya ada Ibu Vita Krisna Dewi, ini asal Yogyakarta, bergerak di bidang ekonomi dengan mendirikan Sinatria Farm yang berfokus pada peternakan modern. Selamat malam Bu Vita. Selamat malam. Berikutnya ada Ibu Siti Hajir, ini dari Jambi yang memajukan budaya dengan melestarikan batik Jambi melalui teknik pewarnaan baru yaitu sistem daur ulang. Selamat malam Ibu Siti Hajir. Selamat malam, Ibu. Iya, selamat malam Bu. Berikutnya ada Ibu Indotang dari Makassar. Kegiatan sehari-hari Ibu Indotang adalah berjualan sayur keliling sambil memberikan pendidikan mengenai perkawinan anak kepada masyarakat sekitar. Ibu Indotang, selamat malam. Selamat malam. Ada juga Ibu Senita Rizky Wahyuni, asal Provinsi Riau, seorang bidan teladan yang berfokus pada kesehatan ibu dan anak. Dedikasinya dalam bidang kesehatan terlihat melalui program Posyandu Remaja yang ia rintis sejak awal 2017. Luar biasa ya, Ibu, Bapak semua. Selamat malam, Ibu Senita. Selamat malam. Nah, yang spesial kali ini adalah pertanyaannya akan disampaikan langsung oleh Ibu Menteri juga oleh Prof. Yudian. Silakan Ibu Bintang terlebih dahulu, ingin bertanya apa kepada ibu-ibu yang luar biasa ini? Ibu-ibu hebat, tangguh dan luar biasa. Ini dari perjuangannya mendobrak baik dari sisi pendidikan, ekonomi, budaya. Betul. Ini luar biasa. Ibu, apa harapan Ibu di momen Hari Ibu ini, harapannya kemudian juga harapannya untuk perempuan-perempuan di seluruh Indonesia? Ya, silakan dijawab Ibu-ibu. Saya mulai dulu dari Ibu Saraiah. Pertanyaan dari Ibu Menteri, apa harapan cita-cita ibu-ibu di Hari Ibu ini untuk kemajuan Indonesia? Silakan. Harapan saya di sini mewakili perempuan-perempuan yang ada di desa, bahwa perempuan-perempuan itu tidak ada lagi perempuan yang tidak mendapatkan hak, terutama dalam pendidikan, dalam akses segala-galanya. Tapi mari perempuan-perempuan yang ada di sosok pedesaan juga ikut terlibat. Harapan saya juga bagaimana perempuan-perempuan supaya ikut serta dalam segala andil baik dalam pemerintahan, tidak hanya sekedar untuk menuju kuota 34%, tetapi bagaimana upaya perempuan ketika ikut terlibat, terutama dalam kancah politik, tidak selalu didiskan, tapi bagaimana upaya perempuan dari 30% kuota itu bagaimana supaya bisa jadi. Itu harapan saya. Luar biasa. Kalau Bu Vita? Baik, terima kasih atas kesempatannya bisa ketemu langsung dengan Ibu Bintang ya, dengan Ibu Menteri, idola perempuan Indonesia. Terima kasih untuk harapan saya, karena mungkin dari kita sendiri ya yang belum mau bangkit gitu ya. Tapi saya yakin saya itu perempuan yang kuat, perempuan yang hebat, maka saya yakin kita bisa membangun bangsa ini. Dan faktanya saya dengan perempuan-perempuan hebat di seluruh Indonesia, dan itu saya yakin bahwa kita bisa menjadi bangsa yang besar, bisa menjadi kekuatan dunia yang memang diperhitungkan. Baik, luar biasa. Perempuannya harus tangguh, harus hebat, Iya, ada keterwakilannya. Berikutnya Ibu Siti Hajir. Selamat malam, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena saya di bidang budaya batik, Bu, saya berharap sekali bahwa batik ini, terutama batik Jambi, bisa go internasional. Batik budaya kita bisa juga ke luar negeri, Bu. Pertama sekali saya mewakili teman-teman yang di Jambi, Bu. Juga dengan pandemi ini, Bu, terus terang kami di Jambi ini terasa sekali, Bu, di dalam bidang batik ini. Jadi saya merenovasi
batik saya menjadi lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Ya. Dan semoga perekonomian bangsa ini bagus atau bangkit dari keadaan pandemi ini, Bu. Baik, berikutnya Ibu Indotang, silakan. Ya, terima kasih untuk Ibu Menteri. Jadi untuk harapan saya, semoga tidak ada lagi kekerasan terhadap anak perempuan dan perempuan. Dan terkait dengan SDGs, tujuan pembangunan berkelanjutan, tidak seorang pun yang tertinggalkan. Jadi harapan saya semoga perempuan-perempuan dikaitkan pada saat musrembang dan dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan. Tidak seorang pun yang tertinggalkan. Baik, terima kasih Bu. Berikutnya Bu Senita. Iya, Assalamualaikum Bu Menteri. Perkenalkan, nama saya Nita. Saya bekerja sebagai bidan desa di Desa Gisakon. Banyak sekali harapan saya sebagai bidan untuk menyelamatkan nyawa perempuan, menekan angka kematian ibu, kematian bayi. Di sini saya sangat terima kasih atas dukungan seluruh lintas sektor di desa saya, pemerintahan di kabupaten saya, dan masa pandemi ini memang kegiatan ini agak sedikit terhambat karena tidak bolehnya berkumpul, dan saya pribadi berharap kita semua diberi kesehatan dan kita diberi keselamatan. Mungkin harapan saya ibu-ibu Indonesia sudah menurun angka kematian ibunya. Terima kasih. Itu Bu Bintang Puspayoga, harapan dari para ibu di berbagai sektor tadi ya Bu? Iya. Nah berikutnya kalau dari Prof Yudian, mungkin ingin mengomentari soal apa? Tantangan mungkin? Iya, saya kira begini, ibu-ibu ini kan pekerja keras ya, saya sebut sebagai pahlawan yang terlupakan. Kira-kira apa sih hambatannya di lapangan untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan ibu semua ini, sehingga peran perempuan di dalam bernegara ini semakin bisa terwujud ya, dirasakan, sehingga akan tetap menjadi pemandu peradaban Indonesia. Baik, tantangannya apa saja Bu Saraia, silakan. Ya, 6 tahun sudah saya mencoba memulai belajar, mengajak dan menginisiasi dari perempuan-perempuan permiskin, termarginalkan, perempuan peka juga sebagai kepala keluarga di sini untuk merubah pola pikir mereka, memberikan kesadaran dan merubah bagaimana kami bisa sebagai perempuan tidak hanya sekedar perempuan yang harus menuruti apa kata suami dan apa kata orang-orang di luar sana. Tetapi mulai dari itu bagaimana juga saya mencoba memberikan tentang pemahaman tentang pembelajaran kesadaran politik, kesadaran kritis ketika saya harus memberikan kepada komunitas saya. Di mana tantangan saya adalah pertama adalah keluarga itu sendiri. Yang kedua adalah masyarakat. Yang ketiga adalah adat. Yang ketiga adalah tokoh-tokoh yang ada di sekitar saya. Terutama ketika, karena saya juga adalah sekolah perempuan, bagaimana saya mencoba melakukan pencegahan perkawinan anak, terutama di masa pandemi COVID-19 ini terjadi banyak sekali kasus pernikahan anak. Mungkin sampai saat ini adalah 26 kasus pernikahan anak Desember ini. Yang berhasil saya periksa adalah baru 16 orang. Dan untuk saat ini pun yang ada di dusun saya sekarang ada umur anak usia dia sedang ujian dilarikan oleh orang dewasa yang umurnya 23 tahun. Ya, terima kasih. Berikutnya Ibu Vita, silakan langsung dijawab saja sehingga tantangannya seperti apa? Kalau kendala dari kami ya, kalau menurut saya adalah yang ada dua hal. Yang pertama itu mindset, kemudian yang kedua itu eksekusi, kemampuan skill untuk mengeksekusi. Terkait mindset ini, sekali yang kita jumpai adalah kita eksklusif. Jadi merasa tidak mampu, merasa ragu gitu yang mau melangkah gitu. Karena memang kadang-kadang konstruksi sosial memang membuat kita seperti itu. Contohnya karena saya sebagai seorang peternak gitu ya, ketika
orang bertanya kepada saya, menjabri saya itu mesti pertanyaannya diakhiri dengan kata Pak, bukan Mbak atau Bu gitu. Jadi kok terasa asing ya peternak kok perempuan itu contohnya gitu. Nah itu kemudian konstruksi itu ya kemudian aja juga membangun ya, membentuk mindset dari perempuan sendiri bahwa jangan-jangan saya nggak mampu ya seperti itu. Oke, silakan Ibu Siti Hajar. Tantangan beratnya adalah karena saya ini terus terang Bu, saya lebih suka membuat produk, menghasilkan produk. Jadi tantangan saya itu aja Bu. Kebetulan saya juga menjual produk saya secara offline Bu, bukan online. Nah tantangan saya ini, alhamdulillah dibantu oleh suami melalui online bisa, istilah di kami itu bertahap demi bertahap saya belajar untuk usaha saya lebih maju lagi. Nah itu Bu yang tantangan bagi saya. Baik, terima kasih. Berikutnya Ibu Indotang, silakan. Ya, saya akan menceritakan lagi. Singkat, silakan, Ibu. Sebelum ikut sekolah perempuan, saya kan dapat kasus korban kekerasan dalam keluarga. Dan saya dulunya tinggal di rumah saja, malu untuk keluar rumah. Tapi setelah saya ikut sekolah perempuan pada tahun 2014, saya mulai banyak dapat pengalaman. Di antaranya saya berani keluar rumah dan bersuara. Harap dan tantangan itu sudah tidak terjadi lagi ke depan di Indonesia. Sekian dulu, terima kasih. Terima kasih. Berikutnya Bu Senita, silakan singkat. Tantangannya apa? Oh iya, tantangan saya ketika saya melihat ketika anak-anak dibawa ke posyandu bersama ibunya, dan setelah saya mempelajari budaya di Jepang, peran laki-laki itu sangat penting dalam perkembangan anak. Dan ketika saya di desa ini, saya membuat satu kelompok, yaitu BKB Ayah Hebat. Di sana saya merubah mindset bahwa bukan seorang ibu yang hanya mengasuh dan membesarkan seorang anak, tetapi ikutnya peran ayah dalam membentuk dan memberi pengasuh anak dan dalam ikut serta dalam perkembangan anak. Dan tantangan saya ya cemooh tadi mungkin belum hanya sedikit yang bisa memahami pola mengasuh peran anak ini. Terima kasih. Terakhir Bu Menteri, Ibu Bintang Puspayoga, silakan untuk menutup ini, apa yang ingin disampaikan? Baik, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya ya atas kerja-kerja nyata yang diberikan oleh para pejuang-pejuang perempuan, ibu-ibu hebat dan luar biasa ini. Kalau tadi menyampaikan tantangan, mari kita melihat tantangan itu, mari kita selalu berpikir positif. Di setiap tantangan pasti akan ada peluang. Demikian juga harapan-harapan yang disampaikan oleh ibu-ibu para pejuang masa kini ini untuk bisa kita mewujudkan, mari kita gelorakan semangat, mari kita tanamkan semangat pada diri perempuan bahwa tidak ada istilah tidak mungkin, tidak ada istilah tidak bisa bagi perempuan asalkan ada kemauan dan kerja keras. Selamat Hari Ibu, Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Selamat Hari Ibu, terima kasih Ibu Bintang Puspayoga, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terima kasih Prof. Yudian Wahyudi, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dan Irgi kemana ya? Oh di situ tampaknya. Silakan Irgi, mau ngobrol sama siapa saja nih? Baik, terima kasih banyak Friska. Ya pemirsa, saya sekarang sudah berada di tengah-tengah para pemirsa juga yang mengikuti acara kita hari ini secara virtual. Dan Anda bisa lihat di belakang saya ini memang banyak sekali perempuan-perempuan yang sudah mengikuti acara kita dan saya akan menyapanya salah satunya. Baik, Assalamualaikum Mbak, di mana Mbak? Halo Mas Irgi, aku Cindy dari Lampung. Oke, Cindy dari Lampung ya. Oke, baik. Cindy mungkin ada kesan-kesan dari acara yang memang telah berlangsung hari ini. Memang sejauh ini kita perlu sekali mengapresiasi sejumlah perempuan Indonesia yang tentunya juga sesuai dengan profesinya untuk bisa melakukan pekerjaan maupun juga di rumah.
Dan tayangan ini juga sebagai bentuk dukungan bagi seluruh perempuan yang ada di Indonesia. Gitu Mas Irgi. Oke, baik. Terima kasih banyak Cindy. Semangat terus dan terus berjuang untuk perempuan Indonesia. Baik, untuk semuanya perempuan-perempuan yang ada di studio kami secara virtual, selamat menikmati acara kami selanjutnya. Dan untuk pemirsa, kami akan hadirkan pertunjukan seni dan juga musikalisasi dari para seniman terbaik Indonesia. Pemirsa, inilah Seniman Nusantara. Baiklah pemirsa, di penghujung acara ini kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada penonton virtual dari seluruh Indonesia yang ikut menonton acara kita hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih banyak sudah hadir dan juga ikut mengikuti acara ini ya. Iya, betul sekali. Dan pemirsa, akhir kata saya Irgi. Dan saya Friska Clarissa undur diri sebagai apresiasi kami kepada perempuan tangguh, perempuan berdaya Indonesia Maju. Kita sambut Seniman Nusantara bersukaria.